14 tahun umurku waktu itu. Aku tumbuh menjadi gadis berkulit langsat, tubuh yang kecil mungil dan mata agak sipit, juga hidung yang ala kadarnya. Dan jadilah aku bunga kampung nelayan sepenggal pantai Keresidenan Jepara Rembang. Hari demi hari batinku diisi derai ombak dan pandangku oleh perahu-perahu yang berangkat di subuh hari, pulang di siang atau sore hari. Berlabuh di muara, menurunkan ikan tangkapan besok sampai kantor dalam buka. Telah aku tinggalkan abad 19 memasuki abad 20. Angin yang bersuling di puncak pohon-pohon cemara tidak membuat pertumbuhanku jauh lebih baik. Aku tetap kecil mungil bermata jeli. Dan tanpa aku ketahui, di antara derai ombak abadi, suling angin dan datang perginya perahu, seseorang telah mencatatku dalam hatinya. Maka pada suatu hari, perutusan seseorang itu datang ke rumah menemui orang tuaku. Dan beberapa hari setelah itu aku harus tinggalkan dapurku, suasana kampungku sendiri dengan bau amisnya yang abadi. Aku harus lupakan jala yang setiap pekan ku perbaiki, dan layar tua yang tergantung di dapur, juga bau laut tanah airnya. Jangan nangis. Hari ini kau akan jadi istri besar. Sudah, jangan nangis. Hari ini kau akan tinggal di gedung, tidak lagi di gubuk. Kau juga tak lagi buang air di pantai. Kau tak lagi jahit jala, tapi sudah, jangan nangis. Aku rela mabuk air di pantai. Kamu diem tidak? Biarkan dia, Pak, biarkan. Dengan mana ada orang tua yang melemparkan anaknya pada zina. Bapakmu hanya ingin kau bahagia seumur hidup. Lihat, Mak. Dari kecil sampai tua ini, mana pernah Mak pakai kain seperti kau. Ambillah kain ini, Mak. Diam. Mak dan Bapak banting tulang. Selama ini untuk kau pakai kain, kebaya, dan kalung senda ini. Kamu itu beruntung jadi istri orang alim. 2 kali naik haji, entah berapa kali dia hatam Al-Quran. Baik mana, Pak, dia dengan kantang yang hilang di tengah laut. Baik mana, Pak, dia dengan tumpon yang terjerat di batu karang dan tidak ditemukan lagi jasadnya. Apakah orang seperti itu mau menghidupi keluarganya? Nah, dia itu orang berkuasa, sering dipanggil Bendoro Bupati. Tuan besar Residen pun pernah datang ke rumahnya. Semua orang tahu, Nak. Akhirnya kami sampai. Gedung itu tinggi besar berwarna putih, tertutup seperti merahasiakan sesuatu. Aku, bapak, emak, dan kakek kepala kampung berdiri tegang tanpa mampu berucap. Tak ada yang menyambut kami. Hatiku berkecamuk, apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba sesosok wanita dengan parasnya yang bersahabat datang dan mempersilahkan kami masuk. Setelah beberapa saat, taulah aku dia dipanggil Mbok menggendong seorang bayi. Anak siapakah itu? Mbok menyuguhkan kami teh, tapi tak ada yang ingin minum saat itu. Silakan diminum. Berdua udah bangun. Nanti jam 5. Saya kepala kampung di sini. Itu siapa? Sunyi benar sini. Shh, jangan berisik. Di sini kan kampung. Itu anak siapa? Ini anak majikanku, Bendoro. Gimana apanya? Anak priayi tidak bermak, tapi beribu.
Gimana ibunya? Pulang kampung. Kapan dia pulang? Dia tidak balik lagi. Dia diceraikan. Hah? Kenapa? Kapan dicerai? Itu urusan berdua. Kapan? Sudah 2 tahun yang lalu. Mengapa? Jangan berisik. Di sini bukan kampung. Di sini yang boleh berisik hanya tamu pembesar dan mendorong sendiri itu pulang. Mbak. Saya yang mendorong guru. Aduh, siapapun. Pada kampung dititahkan menghadap. Ayo ucapkan selamat. Selamat. Ayo ucapkan lagi selamat. Celaka. Kenapa? Apa kalian tidak tahu kalau garis pantai sudah haid apa belum? Sudah. Ngapa kau diam saja? Ngerti tidak? Sudah belum? Sudah, bilang saja sudah. Sudah Pak, benar Pak, sudah. Yang benar, sudah belum? Sudah, benar sudah. Udah sih bilang sudah. Pak, kamu kok nggak dipanggil? Jelek-jelek gini kan sama mertuanya. Sudah lah, Ma. Kita pulang aja yuk, Mak. Terus, gak boleh gitu. Tugas saya telah selesai. Saya telah serahkan dengan selamat kepada Bendoro. Sekarang aku pulang. Baik-baiklah kau di sini. Sekarang emak dan bapak akan kawani. Sudah itu, kau akan jadi nyonya Bendoro untuk menguasai semuanya. Jadi kau pergi sekarang? Atas apa yang harus kau perbuat? Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Kalian ini mertua Bendoro. Kalian harus belajar jadi mertua pembesar. Jangan bodoh. Ajarkan baik-baik anakmu dalam beberapa hari ini. Mengerti? Kepala kampung pergi. Apakah aku harusnya merasa lega? Mau membawa Ama dan Bapak pergi. Ia sudah tak lagi menggendong anak itu. Ia kemudian membawaku ke ruangan lain dalam gedung besar ini. Sungguh aku takut dan cemas. Aku ingat, itu belum juga terjadi. Inilah kamar Mas Nganten. Apa ini, Bu? Itu minyak wangi Mas Nganten. Mas Nganten? Siapa itu? Itu panggilan Mas Nganten di sini. Tidak boleh sebut diri sahaya. Di mana Ma dan Bapak? Mereka di kamar dapur Mas Nganten. Aku ingin bertemu mereka, Bu. Mas Nganten tidak diperbolehkan bertemu mereka sampai Bendoro mengizinkan. Begitulah akhirnya. Aku dimandikan, diberikan pakaian yang bagus, didandani, diberi minyak wangi. Aku tak seperti diriku yang dulu lagi. Aku pangling pada diriku sendiri setiap kali melihat ke cermin. Mbok bilang sebentar lagi Bendoro akan datang. Siapa itu Bendoro? Ah, itu panggilan suamiku di sini. Siapakah nama aslinya? Aku gelisah. Aku akan bertemu suamiku untuk yang pertama kali. Mas Nganten? Mas Nganten? Sahaya Bendoro. Akulah suamimu. Sahaya Bendoro. Mengucaplah syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Kamu kasar sekali. Sahaya Bendoro. Kau harus halus seperti peluntur tanganmu. Wanita utama tak boleh kasar. Sahaya Bendoro. Kau suka di sini? Sahaya Bendoro. Kau suka pakaian sutra? Sahaya Bendoro. Demikianlah setelah itu hidupku berubah. Tiap subuh aku harus bangun dan mengambil air wudhu. Aku diajari sholat yang tak pernah aku lakukan. Tiap pagi menyediakan sarapan untuk Bendoro. Sorenya kembali lagi ke kamar.
Sampai datanglah waktunya, emak dan bapak harus pergi. Mak, bu, aku pulang. Gus, jangan bilang gitu. Mulai tahu tanah harus belajar, berhati tegar, kendalikan segala perasaan dengan bibir tersenyum, Mak. Sudah diam, takut ini sudah kurang patut. Mas, bu, aku pulang. Kau bilang apa? Sudah. Segala mesti pelajari, Nak. Lama-kelamaan kau juga akan suka. Aku lebih suka di kampung, Mak. Setiap perempuan mesti ikut lakinya. Emak juga begitu. Biar emak tinggal di pondok burung, biar dia senang, biar menyenangkan lakinya. Sudah, aku pulang. Mak, Sudahlah, jangan cengeng. Mak. Sudah diam, jangan pada begitu. Sekarang kau bukan bocah lagi. Sekarang kau mesti menangis buat dirimu sendiri. Tak perlu orang lain lihat atau dengar. Sekarang kau mesti belajar menyukakan hati semua orang. Mak. Setelah emak dan bapak pergi, aku harus urus segala sesuatunya sendiri. Semua aku pelajari dari si Mbok. Mbok telah menjadi sahabatku yang selalu mengajarkan segala sesuatu yang baru tentang kehidupan di gunung. Mbok selalu berdongeng dan menceritakan hal-hal yang tak pernah aku ketahui tentang kehidupan di luar kampungku yang kecil. Dia makku, Mbok. Itulah Mas Nanten. Biarpun mak sendiri, tapi kalau mak yang aku kebanyakan, dia tetaplah seorang sahaya. Tidak, Mbok. Akulah sahaya makku di kampungku. Aku lakukan semua perintahnya. Itulah salahnya Mas Nanten. Ada budaya tinggi lain lagi. Dan ini kota, bukan kampung di pantai. Lantas apa yang harus kulakukan, Mbok? Cuma dua, Mas Nanten. Mengabdi pada Bendoro dan memerintah para sahaya dan semua orang yang di sini. Apa yang harus aku lakukan buat Bendoro? Lakukan segala perintahnya, ikuti segala kehendaknya. Aku tak bisa, aku tak ngerti. Mama juga bisa, mama juga ngerti. Dongeni aku, Mbok. Demikianlah Mbok selalu berhasil menyabarkan keliaran hatiku dengan dongeng-dongengnya. Ia bercerita tentang para pangeran yang jatuh cinta pada gadis kampung, tentang kehidupan mewah penuh sahaya, tentang kehidupan. Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Aku mulai punya kesibukan baru. Kulitku pun tak lagi kasar. Aku sudah bukan bocah lagi. Namun, Bendoro hampir tak pernah lagi menemuiku. Setahun sudah terlewati. Di luar dugaan, aku sudah mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di gunung. Namun sekarang hatiku mulai merasa sunyi bila Bendoro pergi dan tak mengunjungiku. Hatiku tak karuan, pikiranku berkecamuk. Apa yang dilakukan di luar sana? Aku mulai merasa rindu kepada suamiku yang hanya mengunjungiku beberapa malam dalam seminggu. Guru baca sudah datang, Mas Nanten. Bilang aku tak belajar hari ini. Kepalaku pening, Bo. Dia tidak akan pergi sebelum menjalankan kewajibannya, Mas Nanten. Untuk itu ia menerima nafkahnya. Pergi! Mbok, maafkan aku. Aku tak bermaksud kasar pada Mbok. Maafkan aku, Mbok. Wanita siapakah yang tak pernah cemburu, Mas Nanten? Tapi jangan ajak orang lain merasa tak senang. Mbok, apa yang dilakukan Bendoro sampai tidak pulang begini? Jangan ikut campur, Mas Nanten. Itu urusan pria dengan pekerjaannya. Kita tak tahu apa-apa tentang itu. Yang kita tahu tentang rumah tangga yang harus kita urus. Yang ku tahu, nelayan bawa ikan besarlah yang paling
Apa yang dilakukan Bendoro sampai begini terhormatnya? Apa yang mampu dilakukan badan tinggi besar dan lembek seperti itu? Setahun sudah aku tinggalkan kampung nelayan dan memasuki kota tempat tinggalku sekarang. Dahulu aku bisa berbicara bebas dengan siapapun dan juga tentang apapun. Tapi tampaknya di sini lain. Dahulu aku tahu harga suatu jasa, tapi di sini jasa tak ada harganya. Semuanya hanya merupakan pengabdian seorang sahaya kepada Bendoro. Sungguh pengabdian yang menyenangkan. Tidak, Mas Hanten. Tidak semestinya wanita utama berbicara dengan semua orang. Tak baik juga dengarkan pendapat atau keberatan mereka. Berita saja orang-orang di sini, jangan ragu-ragu. Sahaya ini begitu juga, Mas Hanten. Maka hanya satu orang lain dapat memerintahku. Bendoro, suamiku, tuanku. Benar, Mas Hanten. Bo, mengapa di sini tidak ada orang yang tersenyum dan tertawa denganku? Lantas, apa gunanya senyum dan tawa pada mereka? Tak baik juga dengan layani pendapat atau keberatan mereka. Tahu Mas Hanten adalah wanita utama, segala apa terbawa pada Bendoro. Ah, bodohnya aku ini. Aku tak mengerti, Mbok. Kalau semua orang bisa mengerti, gampang saja jadi priayi. Jadi, aku bagaimana? Mas Hanten adalah wanita utama, segala apa terbawa pada Bendoro. Itulah jalan pada kemuliaan dan kebangsawanan tak dapat ditempuh oleh semua orang. Mbok, adakah wanita utama lain yang akan menggantikan aku? Tidak, saya tidak tahu Mas Hanten. Mbok pernah ke kampung nelayan? Pernah Mas Hanten. Suami istri hidupnya tak seperti ini. Saya tahu mereka bersama-sama duduk, makan, dan minum. Kalau sedang tak berlayar, mereka berbicara tentang segala hal. Ya, tentang angin, bulan, binatang, Saya Mas Hanten. tentang layar dan payung, tentang jala yang tersangkut. Saya Mas Hanten. Mbok, apakah di kota suami istri tak pernah bicara? Ah Mas Hanten, di kota dunia punya laki. Di kota perempuan berada dalam kekuasaan yang dipunyai laki. Lantas, apa yang dimiliki perempuan kota, Mbok? Tak punya apa-apa Mas Hanten, terkecuali menjaga hak setiap milik laki. Dongengnya aku, Mbok. Sudah tahu tentang Nabi Sulaiman? Tidak, Mbok. Jangan. Dongengnya aku tentang dirimu, Mbok. Apa yang mesti saya dongengkan? Saya yang orang kecil. Mbok sayang pada suami Mbok. Ah Mas Hanten, gimana lagi seorang seperti saya dapat menerima sayang kalau bukan dari suami sendiri? Bagaimana kalau aku ini anak Mbok? Ah Mas Hanten, ada saja. Mana bisa, mana mungkin. Biarlah kita andaikan mungkin. Janganlah siksa saya ini Mas Hanten. Apa masih kurang kutukan yang ditimpakan pada saya? Siapa yang telah kutuki orang sebaik Mbok? Siapa yang menguasai hidup saya? Bendoro. Bukan, nasib. Dirampasnya keluarga saya. Kemana lagi perginya saya ini kalau sudah jompo, tak sanggup lagi layani Bendoro? Mengapa Mas Hanten ingatkan saya pada masa tua saya? Ampuni aku, Mbok. Ampuni. Bukan maksudku untuk menyiksa Mbok. Kan ada aku. Akan ku jaga Mbok di hari tua nanti. Mbok, apa yang salah padaku? Jangan pikirkan nasib saya ini Mas Hanten. Salahnya Mas Hanten seperti salahnya saya. Salah kita berasal dari orang kebanyakan. Jadi, aku ini orang apa, Mbok? Maaf Mas Hanten, orang rendahan, tapi menumpang di tempat atasan. Apakah pengabdianku masih ada cacatnya? Saban hari akan disempurnakan Mas Hanten, karena seorang abdi makin hari makin nampak cacatnya. Andaikan dapat kukatakan padanya, dalam sehari saja wanita utama dapat berganti 25 kali tanpa mengurangi berbau Bendoro. Tak lama kemudian, setelah ia mempunyai seorang anak, ia akan keluar dari sini.
Itulah nasib kami, nasib orang-orang bawahan. Setelah lama pergi, akhirnya Bendoro pulang dan mengunjungiku. Aku segera merias diri dan merapikan rambutku. Sudah lama sepertinya sejak terakhir kali ia datang dan menemuiku. Umur perkawinan ini sudah masuk tahunnya yang kedua. Umurku sudah 16 tahun. Saat ini aku harus lebih banyak berpikir sendiri, mengambil putusan sendiri, bertindak sendiri. Lama-kelamaan Simbo sudah tidak bisa lagi memberi apa yang kubutuh. Ia tidak dapat lagi menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Mas Nganten, Sahaya Bendoro, bagaimana keadaanmu? Sahaya Bendoro, menahan rindu tidak tertahankan. Apa yang kau harapkan dariku? Emas, berlian, batik paling indah. Sahaya Bendoro, cuma keselamatan Bendoro. Mas Nganten, apa kau dengar itu Mas Nganten? Sahaya Bendoro, Apa yang terdengar? suara Bendoro, suara dari degup jantung Bendoro. Kau mulai pintar. Siapa jadi kau? Kasih Bendoro sendiri. Bagaimana kau melakukan kasih itu? Saya sambut dia setiap dia bersuara Bendoro. Belum lagi kau tanyakan apa yang kubawakan untukmu. Tapi apakah oleh-oleh dari seorang suami Bendoro terkecuali rindu? Ada yang lain. Kau pernah lihat mutiara? Belum Bendoro. Anak laut tak pernah lihat intan laut. Bapakmu sendiri bagaimana? Cerita saja tidak pernah Bendoro. Hanya orang-orang berani mendapatkan mutiara. Kasihan bapak saya Bendoro. Saban hari bapak melaut, tapi bukan untuk intan, tapi untuk nasi dan jagung buat keluarganya Bendoro. Salah, mencari jagung bukan di laut. Ya, mungkin itulah nasib orang rendahan yang bodoh Bendoro. Pada suatu ketika aku memerintahkan sanak kerabat, para agus-agus yang tinggal di situ, untuk membereskan kamarku. Dan di sore hari saat semua sudah selesai, barulah aku sadari dompetku sudah tidak tersimpan aman lagi di meja hias. Aku yakin bukan Bo yang ambil. Lantas siapa? Bo menuduh para agus-agus yang mencuri karena memang hanya mereka yang masuk ke dalam kamar. Akhirnya Bo melapor pada Bendoro. Tapi apalah daya seorang Sahaya. Mereka orang kebanyakan tak mungkin lawan priai. Menegakkan keadilan malah tergelincir perbuatan sendiri. Malah para agus-agus yang dibela oleh Bendoro. Mbok, kau lawan dengan tanganmu, kau tak mampu. Kau pun melawan dengan mulutmu, kau juga tak mampu. Akhirnya kau lawan dengan hatimu. Setidak-tidaknya kau melawan. Sahaya Bendoro, Tahu kesalahanmu. kalau tidak hilaf, tahulah saya ini Bendoro. Aku ingin tahu kesalahanmu. Kesalahan Sahaya adalah karena Sahaya terus mengabdi pada Bendoro dan menjalankan perintah Bendoro. Benar, kau tahu hukumannya. Bagi saya, hidup pun sudah menjadi sebuah hukuman Bendoro. Sirik, tak tahu bersyukur. Tinggalkan rumah ini. Sahaya Bendoro. Setelah tahu bahwa Simbo telah diusir, aku terkukur sendiri dalam kamar. Sedih dalam hatiku tiada lagi terberi. Hanya Mbok yang selama ini menemaniku. Ku belum siap lagi hidup sendiri. Emang benar apa yang dikatakan Guru. Begitulah mengabdi. Yang dapat menentukan apakah pengabdian itu baik, hanyalah pada siapa kita mengabdi. Namun beberapa hari setelahnya, seorang wanita diantarkan kepadaku. Pelayan baru rupanya. Apa harus kupanggil kau? Madinah, Mas Kanten. Itu bukan nama orang desa. Memang, Mas Kanten. Saya di kota, di Semarang. Berapa umurmu? 14 tahun, Mas Kanten. Sudah punya laki? Janda, Mas Kanten. Pernah bekerja di mana? Dulu bekerja di Kabupaten Demak. Mengapa keluar dan bekerja di sini? Saya diperintahkan Bupati Putri Demak untuk bekerja di sini, Mas Kanten. Apa hubunganku dengan Bendoro Putri Demak? Karena saya tahu, Mas Kanten, saya menjalankan perintah. Kau terlalu muda dan terlalu cantik untuk menjadi pelayanku.
wanita itu selalu berseri, seakan menyadari kecantikannya. Saat itu rasa curiga mulai menjalari tubuhku. Siapa dia? Bahkan tak lebih dari 2 hari kedatangannya, ia sudah mampu merisaukan hatiku. Saat itu aku sedang merasa tak nyaman bertiduran di ranjang. Marina datang. Setelah aku panggil mendekat, ia malahan duduk di ranjangku. Sinilah kau kemari. Apakah Bendoromu yang dulu tak pernah marah padamu kalau kau duduk di ranjangnya? Doroku tak pernah lihat aku duduk di ranjangnya dulu. Aku tidak marah. Tentu saja. Mengapa tentu saja? Mas Ganten kan bukan Doroku. Siapa Bendoromu? Doroku ya Bendoro sendiri. Dan aku? Mas Ganten kan orang kampung. Benar, aku orang kampung. Dan aku tidak menyesal dari kampung. Siapa kau sebenarnya? Jelas, bukan dari kampung, sebangsa kulit. Lantas apa yang kau lakukan di sini? Jelas, bukan untuk mengabdi pada Mas Ganten. Mengapa kau masih mendekat di kamar ini? Mas Ganten, saya bisa baca, bisa tulis. Mas Ganten bisa? Apa bapak Mas Ganten? Nelayan bukan? Bapak saya ini pensiunan juru tulis. Pergi kamu sekarang! Tidak mungkin Mas Ganten memerintah saya. Saya ini anak priai loh. Pergi! Sudah. Bisa kurasakan wajahku pucat pasi saat itu. Aku bertekad akan menanyakan perihal Mardina ini pada Bendoro saat Bendoro datang berkunjung. Tapi setelah Bendoro datang, tiba-tiba saja keberanianku hilang. Tiba-tiba, aku hanya ingin sekali melihat orang tua. Apa kamu sakit? Tidak, Bendoro. Wajahmu pucat. Saya Bendoro. Benar-benar tidak sakit. Kau rindu pada orang tuamu. Aku tahu kamu ingin bicara. Bicaralah. Saya ingin. Tapi jangan murkai saya, Bendoro. Tidak, tentu saja tidak. Saya ingin bertemu orang tua saya, Bendoro. Oke, kau ingin bertemu orang tuamu. Kapan? Kalau diizinkan besok, Bendoro. Oke, besok Martina akan temani kau. Maaf, Bendoro. Boleh siapapun asalkan jangan Mardina, Bendoro. Kenapa dengan Martina? Apakah dia berbuat onar di sini? Tidak, Bendoro. Kau harus ditemani besok. Kau juga mempunyai persiapan. Apalah yang harus dipersiapkan, Bendoro? Hus, jangan membuat penghormatan orang berkurang kepadaku. Besok kau persiapkan beras sekarung, kain, damar, jala, jarum, juga tasbih yang mengkilap tanpa cacat. Juga sebagai hadiahku, tembakau kretek Bojonegoro 1 keranjang. Terima kasih, Bendoro. Terima kasih. Akhirnya aku pulang kembali ke kampung nelayan dengan membawa segala pesanan Bendoro. Mardina pun ikut denganku. Dari perjalanan ini, tahulah aku dari Mardina bahwa aku ini hanyalah istri percobaan. Bendoro masih akan tetap menjadi perjaka sampai beristrikan seorang wanita berbangsa. Setelah lebih dari 2 tahun tinggal di gedung, tahulah kami cuma punya kemiskinan, kehinaan, dan ketakutan terutama pada orang kota. Tak aku sangka sebegini berat beban yang kutanggung. Kehidupan pria ini sangat membingungkan. Masa bodoh. Aku sangat rindu akan kampungku saat ini. Akhirnya tibalah kami di kampung nelayan. Nak, selamat kau nak. Ayo, Mas sudah menunggumu.
Kau bayi nak? Ngestu mak. Lama kau tak nampak nak. Emak dan bapak tak pernah panggilku pulang. Ah, terlalu. Apakah aku sebagai seorang istri mendorong nak? Ampuni aku mak, ampuni. Mengapa mak sambut dengan tangis? Apakah jahatnya air mata untuk anaknya sendiri walaupun dia seorang istri mendorong? Mak tak suka aku pulang. Kau tak karena murka dari Bendoro nak? Tidak mak. Kau datang atas izin Bendoro? Benar mak. Betapa cantiknya kau sekarang nak. Dan akhirnya para warga berkumpul dan wanita-wanitanya memasak. Berulang kali aku mencoba membantu, tapi ditolak dan disuruh duduk saja. Mereka akan berpesta. Jarang-jarang mereka seperti ini. Semua orang pasti bangga gadis kampung mereka, aku, menjadi gadis kota, dan bangga jika kampung mereka dikunjungi turunan bangsawan, yaitu Mardina. Kami pun bernyanyi, berdendang dalam temaram lampu minyak dan sinar bulan. Mereka makan nasi dari beras yang diberikan Bendoro. Setelah kenyang, kemerihan pun redup. Mereka lelah dan akhirnya tertidur. Keesokan paginya. Mas Kanten, di mana saya mesti mandi? Di kula tentu. Air asin tentu. Air sabun tangan mudah terbasuh. Jangan dengan sabun. Setelah perjalanan kemarin, setelah semalam tak mandi. Kami hanya orang kampung miskin. Kadang-kadang sama sekali tidak mandi. Lebih banyak mandi air keringat dan air laut. Mas, di sini jadi kena asin saya. Pergi sana kamu. Mas Kanten juga mesti pergi dong. Pergi sana lekas. Terus mandi di mana Mas Kanten? Tanyakan saja pada si kuda. Pagi itu Mardina pulang kembali ke kota, tapi aku masih merasa tidak enak. Pasang-pasang mata yang menyinarkan pandang tak wajar padaku, kesopanan yang terlalu dibuat-buat, terutama bapak dan emak yang begitu jauh terhadapku. Bila masuk ke rumah bukan emak yang ramah lagi. Bapak pun tak berani masuk bila aku di dalam rumah. Ia hanya muncul sampai di pintu. Aku pun menghampirinya. Pak, mengapa bapak terus di luar? Panas di dalam, di luar senang. Ah bapak, aku tahu karena ada aku bapak tak mau masuk kan? Tidak, itu tidak benar. Apa yang bisa aku berbuat untukmu nak? Panggil namaku pun saja bapak tak sudi. Tidak nak, itu tidak benar. Apa yang aku bisa berbuat untukmu? Aku yang seperti dulu pak, tak ada yang perhatikan aku. Tak ada yang perhatikan? Mari jalan-jalan di sekitar pantai pak. Buat apa? Sudah 2 tahun lebih aku tidak menginjak pasirnya. Aku ingin mandi di pantai pak. Tak jelas, apakah patut? Memang tidak patut, tapi aku ingin. Tidak mungkin, nah itu tidak mungkin. Abang-abang sepertinya tidak ingin bicara padaku lagi. Mereka sedang membuat pola ukiran, nak. Adik-adik sepertinya dilarang untuk mendekati aku. Adik-adik diajarkan untuk menghormati kakaknya dari kota. Ah bapak, aku merasa seperti bapak antarkan pertama kali ke rumah Bendoro. Barangkali aku harus pulang lagi ke kota. Ya, kampung ini emang mengecewakan, terlalu hina. Apakah masih kurang pak penanggunganku di kota jadi bibi priayi? Apa dosaku pak? Siapa sangka anaknya sendiri yang diserahkannya ke tangan priayi tinggi menanggung. Kalau ada nasib, aku mau jadi priayi. Itulah yang diciptakan semua orang. Kalau saja bapak tahu bagaimana kehidupan di sana. Setidaknya mereka tidak mengadu untung setiap hari. Setidaknya mereka tidak berlumuran kotor setiap hari, nak. Keesokan
Keesokan harinya tiba-tiba Mardina datang lagi. Ia langsung menghampiri aku yang sedang duduk bersama emak dan bapak. Ia mengatakan bahwa aku harus pulang saat itu juga. Aku masih ingin berada di sini lebih lama lagi. Dorong tangan Mas Kanten pulang malam ini. Mas Kanten tak bisa baca, saya saja yang bacakan. Kak, siapa di belakang ini yang bisa baca? Siapa? Ada, Nak. Ada. Mas Kanten bilanglah. Cuma itu. Berikan surat itu padaku. Tangan kebuka. Anakku tak akan pergi tanpa surat. Buat apa? Bapak kan tak bisa baca. Sudah berikan. Itu ada berapa baris di surat ini? 20. Tadi cuma sebaris yang kau bacakan. Buat apa dibacakan semua? Itu isinya cuma alamat Doro dan alamat Mas Kanten di sini. Apa bunyi alamatku di sini? Aku perintahkan kau untuk bacanya. Sudah, tak perlu, ayo pulang saja. Ayo. Ada apa ini? Oh, orang kota lagi. Akan kami bawa polisi ke sini. Polisi, Ya, biar kalian semua didera habis. jangan mendorong-mendorong. Mari kita rundingkan dengan baik-baik. Tiba-tiba terdengar orang berseru, "Bajak laut, bajak laut!" Inilah yang terjadi malam itu di kampungku. Bajak laut menghampiri kampung kami. Tapi mengapa? Lama sekali sejak terakhir bajak datang kemari. Semua orang tak bisa hidup tentram. Semua dirundung ketakutan. Malam itu juga semua orang membawa aku dan Mardina bersembunyi di laut. Laut lebih luas dari daratan. Di tengah laut kudengar orang-orang bertarung. Terdengar juga bunyi orang-orang jatuh ke air. Kegelapan sangat membutakan. Untung saja aku dan Mardina selamat. Sudah berulang kali kukatakan, kalau ada orang kota datang kemari, kampung ini selalu kesusahan. Memangnya kenapa, Kak? Emas, berapa kali aku mesti bilang, emas itulah sumber bencana. Apa hubungannya emas dengan semua ini? Karena membuat perempuan ini membedakan diri dari yang lain. Apa beda kau dan kau? Apa beda kita di sini? Semua hidup menurut kemurahan laut. Kau tak suka aku di sini, Kak. Bukan aku yang bilang, tapi kau. Lantas, apa hubungannya emas dan anak dan yang terjadi semalam? Kalian tak mengerti juga rupanya. Kau kupanggil kemari untuk mencari jalan keluar, bukan teriak-teriak seperti monyet gila. Tanyakan saja pada Dul si gendeng. Kemana si kecil pergi? Kesana lapar itu menanti. Orang-orang sifatnya lugu sesaran untuk para peneliti. Tapi apa? Tetapi siapa sangka siapa nyana sejak petang layar terbang, ikan terperangkap dalam langgar. Ai orang kampung sekarang menipu pun sudah pandai. Gendong, memang siapa yang kami tipu? Bajak mana tinggal di kampung, cuma udah kering berkarung-karung. Bajak mana ingin datang mengepul, cuma perawan kecil di dapur-dapur. Harta tidak benda, tidak kubur-kubur segan mendekat. Setelah akhirnya diketahui bahwa Mardina yang menyebabkan kerusuhan di kampung kami, bukan bajak laut. Dia telah menyuruh orang untuk datang membunuhku. Orang-orang pun mulai geram dengan menurut cilik itu. Teganian dia. Apa yang sebenarnya diinginkan? Jadi, mulai besok Bendoro tinggal di kampung sini karena Dokara sudah hancur dibabat semalam. Kami tidak bisa menolong. Kami akan menolong kalau kami pun ditolong. Kami tak punya apa-apa. Mulai besok Bendoro pun cari makan sendiri. Kenapa kemarin bisa sekarang tidak? Kemarin Doro banyak tamu kami. Mulai
sekarang tidak lagi. Aku tak bisa kerja. Kalau begitu, Bendoro Putri lebih baik pulang. Naik apa? Kan tidak ada dokter. Jalan kaki. Suruh orang antarkan aku bayar dia. Tak mungkin. Udah hari-hari kita tak mencari makan. Kami terlalu lelah. Biar aku pikirkan besok. Maaf Bendoro harus cari tempat baru. Suruh orang antarkan aku, akan kubayar semuanya. Terlalu mahal. Berapa? Seringgit? 4, 6, 10. Akan kubayar semuanya. Dari mana Bendoro dapat uang sebanyak itu? Dia pelayan aku, Pak. Cuma pelayan. Tahu Mas kan tentang orang tuaku kan? Bapakmu juru tulis. Apa seorang juru tulis tak mungkin kaya? Apa yang orang tua punya Bendoro? Rumah, sawah, dan berpuluh-puluh dokar sewaan. Kalau begitu, kau bayar saja dengan sawah-sawah itu. Mana bisa sawah-sawah diserahkan? Silakan Bendoro Putri pergi. Ayo pergi. Semak-semak sana. Kalau Bendoro tak suka pergi, saya akan seret keluar. Ampun Pak, ampun. Bendoromu yang suruh kau datang kemari. Tidak, Siapa? saya sendiri. Ngapa garis pantai mau kau bunuh? Tidak. Ngaku cepat atau ku tebas lehermu dengan parang yang kau bawa. Tidak Pak. Tidak Pak. Cuma kau teriak di sini Bendoro, tidak ada orang kota yang mendengar. Ngaku cepat. Bendoroku, janjikan aku. Jawab cepat. Bendoro janjikan aku. Janjikan apa? Jadi istri kelimanya. Kalau apa? Kalau aku dapat jadi istri Bendoro, suami Mas Nganten. Kalau gitu, kita berikan saja dia pada si Dul, si Gendong. Ayo. Agar kesampaian niatnya cari laki. Benar. Mari kita bawa si Dul. Sini. Gak mau Pak. Akhirnya Bapak membawa Mardina pada Dul. Setelah melewatkan semalam bersama, tak diduga mereka saling suka. Akhirnya Dul pun memperistri Mardina. Seluruh rakyat berpesta karena Dul yang pemalas, yang sukanya hanya berdongeng dengan rebananya, bisa dapat istri orang kota. Dan akhirnya Dul pun mau juga turun ke laut bersama semua lelaki di kampung ini. Ia sendiri mengatakannya padaku. Mas Nganten, Ya? saya akan ikut turun ke laut besok. Kau sudah lupa pada rubanamu? Tidak, Bendoro Putri, saya akan ikut turun ke laut. Besok boleh, lusa pun boleh. Dul, kau benar-benar akan turun ke laut. Percumalah saya jadi laki-laki Bendoro Putri kalau tidak turun ke laut. Bagaimana kau Mardina? Apa kau akan menyesalinya? Apalagi Mas Nganten harus disesali. Nasib kita memang berlawanan Mardina. Sahaya Mas Nganten. Mardina, kalau aku turun ke laut nanti, kau akan seperti bini-bini lain-lainnya. Kau akan menyeberang kering, meninggalkan pantai di subuh hari, dan hijau laut ketika angin kencang. Seluruh warga kampung nelayan berbahagia hari itu. Malam yang kelam pun pergi. Akhirnya dengan bahagia, Dul si pendongeng mendatangi rumah kepala kampung untuk memberitahukan kabar gembira ini. Oke. Siapa di luar? Aku Dul si pendongeng. Aku benar kau. Telah perampas wanita untuk diri istriku. Dari mana kau rampas? Dari kota. Mana buktinya? Ini buktinya. Hei kakek, dengar. Kalau kutinggalkan rebanaku, akan kuarungi laut. Jadi sudah 3 bulan umur bayimu, nak? 3,5 Bapak. Tak ada beritahu. Kukira Bapak kemari untuk lihat cucu. Tentu kalau aku tahu, aku datang untuk melihatnya. Bapak mau beli benang jala, Tidak, jamar, tidak, jarum. juga tidak. Kan
kamu sudah memberikan banyak dulu. Tak perlu beliakan lagi. Bapak ada urusan ke sini. Bendoro manggilku. Bapak naik ke depan. Kemari orang dari kota datang menyampaikan panggilan di Bendoro. Keesokan paginya kita datang kemari. Bapak, sekarang Bendoro jarang ada di rumah. Apa bapakmu sendiri sering tinggal di rumah? Tidak lagi kamu. Bendoro ternyata memanggil bapak. Aku merasa bahagia telah memberikan bapak seorang cucu. Tak lama bapak pergi menghadap. Sebentar kemudian ia masuk kembali ke dalam kamarku. Wajahnya suram. Apa yang terjadi? Bapak, ada apa Bapak? Mengapa Bapak? Mengapa Bapak diam? Maafkan aku, Nak. Mari rapaikan pakaianmu. Ada apa Bapak? Sudahlah Jemek tanya. Mari pulang. Pulang? Iya pulang. Kau tak suka lagi pada kamu sendiri sekarang? Tak mungkin lah Pak. Ya sudah, mari pulang. Ini bukan tempatmu lagi. Mengapa Bapak? Mengapa? Kau telah dicerai. Tawakal, Nak. Tawakal. Bapak, Nah, aku belum serahkan anak ini pada Bendoro. mari persembahkanlah. Aku telah diceraikan. Oh tidak, mengapa demikian? Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana mungkin? Belum lagi kuserahkan anak ini padanya. Aku harus serahkan dulu anak ini. Biar bagaimanapun, anak ini adalah anaknya, bukan anak orang lain. Ibu ampun Bendoro, saya dengar Bendoro telah ceraikan saya. Apa kau tak suka? Saya yang seorang budak yang harus menaati perintah Bendoro. Apalagi? Belum lagi saya persatukan anak ini Bendoro, anak Bendoro sendiri, bukan anak orang lain. Tidurkan dia di tempatnya. Saya adalah emaknya Bendoro. Bagaimana saya akan merawat anak ini di kampung sana Bendoro? Kau tak pernah sebenarnya itu bicara. Apalah yang tidak akan dilakukan seorang ibu buat anaknya Bendoro? Kau tinggalkan rumah ini. Bawa pakaian dan perhiasan yang kuberikan padamu. Bapakmu sudah kuberikan uang kerugian. Dan kau ini. Jadilah suami yang baik dan lupakan tentang aku. Saya Bendoro. Pergunakan pasangan itu dengan baik. Dan jangan injakan kakimu di kota ini. Lantas, mulai di masjid pergi Bendoro. Kemana saja asal di tak bumi kota ini. Saya Bendoro. Apalagi yang masih kuberikan? Dokter itu sudah lama menunggumu. Anak ini Bendoro, bagaimana nasib anak ini? Apa gunanya kau pikirkan si bayi? Banyak orang bisa urus dia. Mestikah saya pergi tanpa anak saya sendiri Bendoro? Lupakan tentang bayimu. Anggap dirimu tak pernah punya anak. Aku tak dapat berbuat apa-apa. Aku harus berpisah dengan anakku sendiri. Padahal baru beberapa bulan aku bersamanya. Bendoro mengusirku selama-lamanya dari hidup anakku. Ia telah menutup segala pintu di gedung itu. Tak ada lagi pintu terbuka untukku. Dosa apa aku ini? Aku dipaksa melakukan hal paling sulit dalam hidupku. Melupakan semua yang terjadi. Apakah mungkin? Mengapa takdir begitu kejam terhadap orang-orang rendahan seperti aku? Mengapa dunia begitu tidak adil? Anakku akan tumbuh tanpa pernah tahu siapa emaknya. Kalau dia tahu pun, pasti dia akan malu. Anakku akan tumbuh besar dan menjadi seorang priai juga. Ia akan dididik untuk memerintahku.